Itu ada lepas. Iya, Cuk. Iya, Cuk. Misuh. Pasti kita udah nggak asing dengan kata-kata Cancuk lah. Anjir. Fuck kata gue teh. apa sih kata-kata itu? Kata-kata itu sering kita dengar di jalan, di game, di media sosial. Terdengar kasar, tapi bagi sebagian orang, itu adalah bentuk ekspresi spontan. Sebuah cara meluapkan emosi, bercanda, atau bahkan menjalin keakraban. Tapi, apa sebenarnya arti dan peran kata-kata ini di kehidupan anak muda digital zaman sekarang? Sebenarnya, misu itu tabu bagi beberapa kalangan di luar sana. Tetapi dengan berkembangnya dunia digital, banyak anak muda yang mengubah kata-kata yang tadinya tabu menjadi sebuah ungkapan yang dihaluskan dan dapat dipakai di berbagai bentuk dinamika emosi. Salah satu kata misu yang paling populer yang aku tahu sih anjir. Kata ini sering kita dengar, bahkan di berbagai platform digital. Tapi, sebenarnya dari mana sih kata ini? Bang, asal usul kata anjir. Menarik nih. Satu kata berjuta makna. Bisa digunain waktu kaget, bisa digunain waktu kagum, bisa digunain waktu rumah tenggelam. Itu banjir. Sebenarnya kalau kita lihat KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, anjir ini artinya adalah saluran air. Tapi yang sering kita dengar itu kata anjir ini bukan digunakan untuk menyebut saluran air kan, tapi malah digunakan untuk plesetan binatang anjay. Ini terjadi karena adanya perubahan makna yang terjadi sekitar tahun 2020 kalau menurut kumparan. Kata anjir, anjay, dan sebagainya jadi populer karena sering digunakan sebagai plesetan untuk hewan tersebut. Itu asal-usulnya. Dari situ aku jadi penasaran, apa sebenarnya pandangan teman-temanku tentang misuh di era digital ini? Aku coba bertanya langsung dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kasus ini, dan ya beginilah tanggapan mereka. Menurut saya misu di era digital itu tuh kayak misalnya ada komen-komen yang kayak kasar, suka maki di sosial media. Sama misalnya kalau dalam dunia game, banyak streamer yang lagi nge-stream video game tapi sambil maki-maki, sambil misu. Contoh katanya tuh kayak biasa tuh kayak asuh, anjing, dan lain-lain. Menurut saya misu di era digital lebih sering muncul dalam bentuk teks, komentar di media sosial atau chat. Kata-kata seperti anjir, kampret, atau bego yang sering digunakan tergantung konteksnya apa. Menurutku sendiri yang aku tahu, misu di era digital itu kayak ya aku nih lagi chattingan sama temen gitu, terus temenku tuh kayak misu-misu gitu lewat VN yang kayak ngomong-ngomong kotor dan sebagainya gitu sih. Seberapa sering aku pakai kata-kata itu tuh kalau sebenarnya sering sih, tapi itu di lingkup teman-teman dekat aja aku seringnya. Kalau di lingkup publik atau teman yang mungkin belum akrab banget aku jarang. Seberapa sering? Jujur sering banget. Kalau par beta sendiri, beta jarang gunakan kata-kata misu ini. Saya jarang menggunakannya dalam komunikasi formal, tapi mungkin lebih sering dalam konteks santai dengan teman, tergantung situasi yang sedang terjadi. Kalau saya menggunakan misu itu kayak apa ya? Misalnya seseorang kalau mau melampiaskan amarah, frustasi, kalau stres, terus dia tuh kayak ngomong kasar gitu loh. Kenapa aku sering pakai ya? Entahlah, entah kadang aku pakai cuman buat menghilangkan sedihku, emosi sesaatku, ataupun pada akhirnya itu juga menginterpretasikan aku yang lagi emosi itu sih. Kalau menggunakan kata-kata itu ya karena aku nggak pernah. Mungkin kalau teman-temanku menggunakan kata-kata itu tuh dalam situasi dia kesel, dia jengkel, dia lagi kesel sama orang, dia lagi marah gitu. Apa ya? Kalau pandangan sekarang tuh patokanku setelah COVID sih. Gak tau kenapa setelah COVID itu variasi misu-misuhan tuh kayak lebih banyak gitu daripada biasanya. And lebih unexpected juga. Kayak, oh ya ampun ternyata ada kata-kata ini. Beta pun pandangan terhadap misu nih akan kurang baik digunakan par anak-anak di era sekarang nih. Apalagi kata-kata itu kan kadang digunakan jadi bahan candaan, bahkan sampai sudah jadi hal yang biasa, pardon. Jujur itu malah jadi hal yang biasa. Kayak malah udah dinormalisasi sih, kayak udah bukan sesuatu yang tabu lagi, tapi kayak lu gak misu gak keren gitu loh. Menurut saya untuk dampak positifnya tidak ada sama sekali, tapi dampak negatifnya tuh sangat banyak. Apalagi itu kan kata-kata kotor yang tidak baik. Dampak positifnya sih mungkin bisa menciptakan keakraban dalam
hubungan tertentu ya, kalau misalnya dalam pertemanan, dan menjadi alat ekspresi emosi yang cepat. Kalau negatifnya mungkin jika kita kehilangan kendali bisa dianggap tidak sopan atau menyinggung orang lain, terutama dalam komunikasi formal atau dengan orang yang tidak dikenal. Jadi pandanganku ya fine-fine aja selagi itu sesuai di tempatnya. Terus dampak positifnya ya ketika orang lain, orang baru yang baru kenal kita, terus kita tiba-tiba misuh atau nyeletuk something yang yang bukan bahasa kasarnya mereka, ya jadinya mereka salah paham gitu. Tadi dampak positifnya negatif ya, maaf guys. Terus dampak positifnya ya kita bisa melegakan diri kita sendiri, bisa mengakrabkan ke orang lain dengan kita. Dari wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa misu di era digital bukan hanya soal makian. Bagi sebagian orang, ini adalah cara untuk mengekspresikan diri, bercanda mungkin, bahkan membangun keakraban. Tapi, apakah ada batasannya? Menurut pandangan dari Darwin, fenomena ini adalah bagian dari evolusi bahasa. Namun, penting untuk tetap bijak dalam menggunakan kata-kata ini, karena tidak semua konteks menerima kata-kata ini dengan baik. Yang aku dapat, menurut Steven dan Pinker, bahasa juga berevolusi dan beradaptasi. Karena berbagai perubahan dan pengaruh, mereka sama seperti organ-organ tubuh yang kompleks. Mereka beranggapan dan melakukan analisis serta mendapatkan benang merah bahwa bahasa pada dasarnya adalah bawaan dan aktif jika adanya interaksi antara sekelompok. Ya, dari sini aku bisa menarik kesimpulan bahwa misu di era digital adalah cerminan dari cara kita beradaptasi dengan teknologi dan budaya. Kata-kata itu bisa menjadi alat ekspresi, tapi juga bisa menimbulkan masalah jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Jadi semuanya balik juga kepada kita, bagaimana kita memilih kata-kata untuk kita keluarkan, untuk menyampaikan emosi dan berkomunikasi.